Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Kafila Pratama dari kelas DIE 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 151. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan data dan informasi. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi keamanan di aplikasi Instagram. Baik, untuk pertama-tama, apa itu teknologi keamanan? Teknologi keamanan dapat didefinisikan sebagai penggunaan sistem penginderaan dan deteksi berkinerja tinggi untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh individu atau aktivitas yang tidak sah dalam suatu organisasi. Hal ini bertujuan untuk melindungi asetnya dan memastikan keselamatan. Jadi bisa dikatakan teknologi keamanan ini digunakan untuk mendeteksi ancaman, terutama dalam konteks ini adalah ancaman siber ya, atau ancaman peretasan, yang dimana hal ini berguna untuk melindungi data milik kita atau data milik pribadi. Nah, selanjutnya apa itu Instagram? Seperti yang kita semua tahu, Instagram merupakan platform media sosial berbasis gambar dan video yang memungkinkan kita untuk berbagi momen dalam bentuk visual. Aplikasi ini memiliki fokus pada konten gambar yang menarik. Instagram menjadi tempat kita bisa mengunggah foto dan video dan berbagai cerita serta pandangan unik terhadap kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman pasti sudah tidak asing dengan aplikasi ini, jadi kita akan next. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang penerapan keamanan teknologi atau teknologi keamanan, lebih baiknya kita memahami dulu jenis-jenis serangan yang umum terjadi pada Instagram. Yang pertama adalah phishing. Phishing sendiri merupakan teknik manipulasi yang digunakan peretas untuk mencuri kredensial login melalui email atau pesan palsu yang menyerupai Instagram. Contohnya, ketika pengguna menerima email yang tampaknya berasal dari Instagram dengan permintaan untuk memperbarui kata sandi. Jadi, phishing ini konsepnya ketika kita akan merubah sandi kita, maka si peretas itu akan tahu tentang info login kita. Lalu yang kedua ada brute force attack, yang dimana konsepnya adalah peretas mencoba berbagai kombinasi kata sandi secara otomatis untuk menebak kata sandi pengguna. Biasanya peretas menggunakan bot yang menjalankan ribuan kombinasi kata sandi dalam waktu singkat. Jadi brute force attack ini konsepnya adalah mereka menggunakan bot untuk mencoba-coba sandi hingga menemukan sandi yang benar dan bisa masuk ke akun kita. Next. Di nomor 3 ada yang namanya malware dan spyware, di mana aplikasi atau tautan berbahaya yang menyebarkan virus ke perangkat pengguna untuk mencuri data pribadi. Bisa berasal dari aplikasi pihak ketiga yang tidak resmi atau tautan mencurigakan. Jadi malware dan spyware konsepnya adalah ketika kita masuk ke dalam sebuah link atau website yang dimana ketika kita redirect di situ data-data kita akan diretas oleh si peretas. Yang terakhir ada social engineering, di mana metode ini peretas akan berpura-pura menjadi pihak resmi atau teman untuk mendapatkan informasi sensitif dari pengguna. Contohnya, seseorang berpura-pura sebagai staf Instagram dan meminta informasi login. Jadi social engineering ini sedikit berbeda dengan phishing, di mana dia secara terang-terangan meminta informasi login, namun dia menyamar sebagai pihak, dalam konteks ini misalkan sebagai staf Instagram. Ya, selanjutnya daftar teknologi keamanan Instagram atau daftar teknologi yang diterapkan dalam Instagram ya. Di sini kita akan membahas tentang autentifikasi dan keamanan akun. Yang kedua, pelindungan data dan privasi, dan yang ketiga adalah perlindungan dari serangan siber.
Yang pertama, autentikasi dan keamanan akun. Autentikasi sendiri dibagi menjadi dua, ada autentikasi dasar dan juga autentikasi dua faktor. Untuk autentikasi dasar sendiri ialah ketika kita masuk ke akun Instagram, pengguna harus memasukkan username dan password sebagai metode autentikasi dasar. Namun, metode ini masih rentan terhadap peretasan seperti serangan brute force dan phishing. Maka dari itu, Instagram memberikan autentikasi kedua, yakni autentikasi dua faktor, atau biasa disebut dengan 2FA. Untuk hal ini, untuk meningkatkan keamanan Instagram, menyediakan fitur two-factor authentication yang mewajibkan pengguna untuk memasukkan kode verifikasi selain password saat login. Jadi nantinya ketika kita login, kita akan mendapatkan kode verifikasi dari Gmail milik kita. Next, ada juga yang namanya login alerts dan verifikasi perangkat. Jadi Instagram mengirimkan notifikasi ketika ada upaya login dari perangkat atau lokasi yang tidak biasa. Pengguna dapat mengonfirmasi atau membatalkan akses tersebut melalui notifikasi di aplikasi. Jadi konsepnya adalah ketika kita memiliki sebuah akun Instagram, lalu ada orang mau mengakses akun kita dan andai kata itu berhasil, maka kita akan mendapatkan notifikasi dari Gmail kita atau dari pihak Instagram bahwa ada seseorang yang masuk ke akun kita. Nah, nantinya kita akan dimintai konfirmasi apakah yang login itu kita atau bukan. Jika memang bukan kita, maka ya tinggal kita rubah saja passwordnya. Jadi nanti Instagram akan mengarahkan kita untuk mengubah password kita agar si peretas ini tidak bisa lagi mengakses akun milik kita. Next, ada keamanan akun Instagram, di mana yang pertama adalah peringatan aktivitas mencurigakan. Instagram secara otomatis mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti login dari perangkat atau lokasi yang tidak dikenal. Lalu yang kedua, upaya login berulang dengan password yang salah. Dan yang ketiga, penggunaan bot atau script otomatis. Jika ada aktivitas mencurigakan, Instagram akan meminta verifikasi tambahan sebelum mengizinkan akses ke akun. Jadi hampir sama dengan 2FA ya. Pada dasarnya Instagram akan memberikan kita konfirmasi ulang bahwa apakah benar ini akun kita. Karena memang login dengan metode username dan juga password itu sangat rentan dengan yang namanya serangan, yang dimana menggunakan kombinasi password dengan menggunakan bot tersebut, atau biasa dikenal dengan brute force ya. Lalu yang kedua adalah manajemen perangkat yang terhubung. Nah, di sini kita mendapatkan fitur di mana pengguna dapat melihat daftar perangkat yang baru saja masuk ke akun mereka dan menghapus perangkat yang tidak dikenali melalui pengaturan keamanan. Jadi di saat kita memiliki akun Instagram, kita bisa melihat histori siapa saja yang, maksudnya perangkat apa saja yang masuk ke akun kita gitu. Nah, ini guna untuk sebagai pengguna agar tahu bahwa oh, saya tidak melakukan login di sini ya. Jadi saya tidak punya aplikasi ini, saya tidak memiliki device ini. Nantinya pengguna bisa menghapus perangkat tersebut. Jadi perangkat tersebut tidak akan login lagi di akun kita. Atau bisa dikatakan terlog out dari akun kita. Lalu next ada pemulihan akun yang diretas. Jika akun kita diretas, pengguna dapat menggunakan fitur lupa password untuk mereset kata sandi melalui email atau nomor telepon. Lalu yang kedua adalah melaporkan akun yang diretas melalui pusat bantuan Instagram. Yang ketiga, menggunakan fitur confirm your identity, di mana Instagram akan meminta pengguna mengunggah video selfie untuk memverifikasi identitas. Ya, jadi Instagram sendiri sudah memberikan fitur ini ya. Dan yang paling memang yang aman adalah confirm your identity ini, di mana Instagram nantinya akan bisa dikatakan face recognition ya. Jadi misal ketika kita melakukan selfie, Instagram ini akan mencocokkan dengan wajah yang ada di postingan kita.
Dan ini memang pengalaman saya memang pernah terjadi hal seperti ini. Dan memang fitur ini sangat bagus. Jadi saya pernah terlogout dari Instagram saya karena entah mungkin ada orang yang berhasil membajak. Dan ketika saya menggunakan wajah saya sebagai foto selfie, itu memang tidak lama Instagram saya bisa terlogin kembali ke dalam akun saya ya. Seperti itu. Lalu yang keempat ada proteksi dari phishing. Phishing adalah metode serangan di mana peretas mencoba mencuri informasi login pengguna melalui email atau situs palsu. Ya. Untuk mengatasi hal ini, Instagram menyediakan fitur emails from Instagram yang memungkinkan pengguna memverifikasi apakah email yang diterima benar-benar dikirim oleh Instagram. Instagram juga memberi peringatan jika ada tautan mencurigakan yang diklik oleh pengguna. Sekarang kita masuk ke perlindungan data dan privasi. Dalam hal ini, Instagram menggunakan yang namanya enkripsi data, di mana Instagram menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna, baik saat ditransmisikan maupun saat disimpan di server. Teknologi enkripsi ini mencegah akses tidak sah ke informasi pribadi pengguna. Untuk jenis enkripsi yang digunakan oleh Instagram, yang pertama ada enkripsi end-to-end untuk pesan di Instagram Direct atau umumnya orang-orang mengenal sebagai DM ya, direct message. Lalu yang kedua ada enkripsi data di server untuk melindungi informasi pengguna yang tersimpan. Lalu ada juga manajemen data dan izin aplikasi, di mana yang pertama mengunduh data akun. Instagram sendiri memungkinkan pengguna untuk mengunduh semua data terkait dengan akun mereka, termasuk foto dan video yang telah diunggah, lalu riwayat pencarian dan interaksi. Dan yang ketiga adalah data profil dan preferensi pengguna. Lalu, Instagram juga memperbolehkan pengguna untuk menghapus dan mengelola aplikasi pihak ketiga, di mana pengguna dapat melihat dan mencabut akses aplikasi pihak ketiga yang terhubung dengan akun mereka. Hal ini mencegah aplikasi yang tidak sah mengakses data pengguna. Jadi, untuk mencegah terjadinya peretasan dari aplikasi pihak ketiga yang tertaut dengan akun kita. Next, ada perlindungan terhadap pelacakan. Jadi, Instagram sendiri membatasi pengumpulan data pengguna oleh pihak ketiga dengan kebijakan privasi yang ketat ya. Pengguna juga bisa mengontrol penggunaan data mereka untuk keperluan iklan dengan yang pertama menyesuaikan preferensi iklan agar hanya menerima iklan yang relevan, dan yang kedua menonaktifkan pelacakan lokasi untuk mencegah rekomendasi berbasis lokasi. Sekarang kita masuk ke perlindungan serangan siber. Ya, untuk perlindungan serangan siber seperti yang dijelaskan di bab awal sebelumnya ya, yaitu Instagram memberikan autentifikasi 2 faktor. Di sini Instagram memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan 2FA dengan metode yang pertama kode SMS, lalu yang kedua aplikasi autentikator seperti Google Authenticator atau Auth. Lalu yang ketiga adalah kode pemulihan sebagai cadangan jika kehilangan akses. Jadi autentifikasi 2 faktor ini memang sangat penting ya, terutama ketika akun kita diretas. Ini sangat penting dan juga bisa mencegah akun kita untuk diretas. Lalu ada peringatan login mencurigakan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Instagram akan mengirimkan notifikasi jika ada upaya login dari perangkat atau lokasi yang tidak dikenal. Pengguna dapat segera mengamankan akun jika aktivitas tersebut tidak dikenali. Ini memang sangat penting karena untuk mencegah di mana peretas sendiri mengakses lebih banyak data kita ya ketika masuk, atau mungkin mengobrak-abrik akun kita. Jadi maka dari itu Instagram memberikan notifikasi seperti ini. Jadi kita bisa sesegera mungkin untuk mengamankan akun kita ketika akun kita berhasil dibobol oleh peretas. Selanjutnya ada pengelolaan perangkat terhubung. Ya, sebenarnya ini penjelasan lebih detailnya dari sebelumnya ya.
Pengguna dapat memeriksa daftar perangkat yang terhubung ke akun mereka dan menghapus akses perangkat yang mencurigakan. Fitur ini dapat ditemukan di menu pengaturan keamanan Instagram atau menu pengaturan keamanan akun Instagram. Jadi memang ini sangat penting karena ketika ada aplikasi, ketika ada device yang memang bukan milik kita, kita pasti akan segera sadar, oh saya tidak punya device ini, kok bisa ini terhubung ke akun kita. Jadi kita bisa secepat mungkin atau dengan mudah kita pasti paham, oh ada orang lain yang berhasil masuk ke akun Instagram kita, seperti itu. Lalu verifikasi email resmi Instagram. Jadi Instagram menyediakan fitur emails from Instagram yang memungkinkan pengguna memverifikasi apakah email yang diterima berasal dari Instagram atau bukan. Ya, jadi fitur ini memang sangat penting untuk menghindari yang namanya phishing tadi. Jadi kita diminta untuk merubah kode kita ya. Jadi memang Instagram sendiri sudah membuat fitur ini untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.